Nah, debt kolektornya ngancam menagih ke seluruh kawan yang ada di medsos pengutang. Dilaporkan ke OJK, nggak ada kabar. Jadi sementara si anak siang malam dikontak, digoda terus, ditekan oleh debt collector, sisi yang lain, pinjol-pinjol yang lain menggoda terus. Nah, sehingga akhirnya si anak terjerat oleh pinjol untuk gali lubang, tutup lubang. Menutup pinjol, pinjam dari pinjol lain. Terus saja. Saya melihat cara menghancurkan satu negara, itu kan cukup menghancurkan generasinya. Menghancurkan generasinya, itu dengan cara pembodohan yang masif, sistematik, dan terstruktur sejak usia. Pak Presiden kita begitu concern dengan generasi muda sampai memprioritaskan makan bergizi dan gratis untuk seluruh anak sekolah. Tapi program ini bisa sia-sia ketika ada cognitive attack kepada anak-anak sekolah yang dikasih makan gizi bergizi gratis itu melalui pinjol dan judol. Jeratan dua, judol dan pinjol sekaligus. Memang menghadapi pinjol ini mengesalkan. Minjemnya sangat mudah, terlalu mudah, tidak ada jaminan, dan online, beberapa menit langsung cair, hanya kirim data dan foto, kelar. Nah, setelah itu masalah muncul. Penagihan diserahkan ke debt kolektor yang berlapis-lapis. Kadang belum jatuh tempo sudah terus-menerus ditagih, bahkan dengan sangat kasar. Nah, ini baru mantap ini teman-teman semuanya gitu loh. Ini baru tepat gitu loh. DPR meminta kalau bisa pinjol ini bukan masalah kecil gitu loh. Jadi pinjol ini bisa merusak generasi muda buat kedepannya. Itu memang benar gitu loh. Sampai DPR bilangin, percuma Bapak Prabowo dengan menyampaikan memberikan program makan gratis, makan bergizi, tapi ada pinjol yang merusak generasi penerus kita gitu loh. Ini tidak pernah diurus dan tidak pernah diselesaikan gitu loh. Harusnya pemerintah telah hadir untuk menyelesaikan permasalahan pinjaman online ini gitu loh. Ya kan? Itu berapa banyak yang dirugikan kan? Ini tepat banget gitu loh dari penjabaran yang disampaikan oleh anggota DPR RI. Ini sangat luar biasa banget dan ini memang mewakili suara dari rakyat Indonesia. Ya memang seperti ini. Faktanya memang seperti itu gitu loh. Sampai dia bilangin OJK apa gitu loh. Giliran ada laporan kepada OJK yang terjadi apa? Ya kan, tidak ada tanggapan balik dan segala macam gitu. OJK pun juga kebingungan dan terhenti sampai di sana gitu loh. Banyak lembaga-lembaga lain yang berwenang untuk mengatur soal pinjaman online pun juga tidak mempan. Tapi sebenarnya buat teman-teman semuanya juga ini adalah salah satu trik OJK juga. Kenapa saya bilangin trik OJK? OJK buru-buru menghapus nama pinjol menjadi pindar supaya ketika ada nanti suatu lembaga atau parlemen misalnya membahas soal pinjol tapi tidak menyebutkan soal pindar, berarti OJK-nya akan konfirmasi ini adalah pinjol, ini ilegal dong. Kalau yang legal kan kita sudah alihkan supaya merubah konotasi negatif di tengah masyarakat, kita ganti namanya menjadi pindar. Sekarang berhasil kan, trik OJK itu berhasil. Jadi ketika pinjaman online dibahas, pinjol dibahas, pindar akan lepas. Karena sebutan pinjol hanya berlaku untuk ilegal. Ya, padahal kita dengarkan dari penjabaran yang disampaikan oleh Bapak ini, ya, dari anggota DPR RI ini, dia tidak ada menyebutkan antara legal dan ilegal. Yang dia sampaikan hanya masalah pinjol. Generasi muda tersandra karena pinjaman online. Banyak merusak untuk generasi penerus. Akhirnya apa? Munculnya generasi zombie. Ya memang benar, saya selalu juga membahas hal yang sama gitu loh. Saya bilangin ini tidak bisa dibiarkan seperti ini aja. Ya kan? Makanya kita dengarkan dulu. Pak dari BSSN Kominfo yang terhormat, em, soal judol pinjol ini sudah banyak yang mengungkap, tapi mungkin karena ini panjang waktunya, boleh tidak tergesa-gesa banget. Saya ingin cerita sedikit, mudah-mudahan ini bisa menggugah kita semuanya. Jadi ada eh, teman-teman kita masih belum kerja, Pak, masih kuliah.
dia kena judol. Awalnya dia mengira main game menang dapat hadiah dolar. Nah, lama-lama dia kecanduan gamenya, terus tekor karena setiap game memerlukan uang dan itu tekor karena dia mahasiswa, dia lari ke judol, lari ke pinjol. Akhirnya dia terjerat sampai ratusan juta, Pak. Jadi anak-anak muda, pelajar dan mahasiswa itu terkena jeratan dua, judol dan pinjol sekaligus. Memang menghadapi pinjol ini mengesalkan. Minjemnya sangat mudah, terlalu mudah, tidak ada jaminan, dan online, beberapa menit langsung cair, hanya kirim data dan foto, kelar. Nah, setelah itu masalah muncul. Penagihan diserahkan ke debt collector yang berlapis-lapis. Kadang belum jatuh tempo sudah terus-menerus ditagih, bahkan dengan sangat kasar. Kantornya dilacak, tidak ketemu karena apply melalui aplikasi. Nah, debt collectornya ngancam menagih ke seluruh kawan yang ada di medsos pengutang. Dilaporkan ke OJK, nggak ada kabar. Laporkan ke petugas hukum juga biasanya jawabnya yang saya pernah ngalami, oh kasusnya sudah terlalu banyak yang begitu. Jadi sementara si anak siang malam dikontak, digoda terus, ditekan oleh debt collector, sisi yang lain, pinjol-pinjol yang lain menggoda terus. Nah sehingga akhirnya si anak terjerat oleh pinjol untuk gali lubang, tutup lubang. Menutup pinjol, pinjam dari pinjol lain. Terus saja. Dan ini eh, akan menjadi persoalan yang luar biasa bagi negeri kita, terutama eh, di dunia maya. Ini sudah berlangsung bertahun-tahun, sepertinya seolah-olah negara nggak hadir, Pak, dalam urusan ini, Pak. Rakyat dibiarkan aja dalam situasi yang kelenger begini ini, dalam situasi yang tidak berdaya, terpedaya oleh situasi yang seperti ini, negara nggak hadir, nggak eksis selama hampir 8 tahun terakhir ini dalam urusan judol dan pinjol. Jadi saya melihat cara menghancurkan satu negara itu kan cukup menghancurkan generasinya. Menghancurkan generasinya itu dengan cara pembodohan yang masif, sistematik, dan terstruktur sejak usia dini. Salah satunya melalui game online yang isinya judol. Pak Presiden kita begitu concern dengan generasi muda sampai memprioritaskan makan bergizi dan gratis untuk seluruh anak sekolah. Tapi program ini bisa sia-sia ketika ada cognitive attack kepada anak-anak sekolah yang dikasih makan gizi bergizi gratis itu melalui pinjol dan judol. Jadi judol dan pinjol ini dua teknik pembodohan yang mengancam ketahanan bangsa kita sebetulnya. Ini adalah taktik jitu dan sangat mudah berhasil di negara yang mungkin sebagian besar penduduknya sedang berada di dalam situasi yang tidak baik-baik saja. Jadi untuk menghancurkan satu negara termasuk negara kita, tidak harus dengan bom, tidak harus dengan peluru. Yang kadang-kadang aparat kita masih bayangannya pertahanan itu harus dengan bom dan peluru dan mahal. Tapi hanya dengan attack terhadap pikiran, serangan terhadap pemikiran anak-anak bangsa sejak dini ketika mereka belum punya pertahanan, bukan pada orang-orang tua. Anak-anak melalui judol, pinjol, dan jol-jol yang lain itu, cognitive attack ini korbannya kelenger, Pak.
tahu-tahu mengalami cognitive defect, cacat kognitif. Nggak sadar dia kalau daya bacanya turun, kemampuan berpikirnya turun, daya kerjanya turun, malas, akhirnya terjadi cognitive destruction. Lama-lama akan menjadi generasi zombie, Pak. Nah, Bapak-bapak, kasus ini sudah banyak sekali. Ada anak-anak sekolah, orang tuanya terjebak judol dan pinjol, sampai nggak bisa bayar sekolah anaknya. Ditagih, diteror oleh debt collector sampai ke rumahnya, membuat anaknya malu untuk berangkat sekolah. Belum lagi gurunya. Guru-gurunya juga tidak sedikit yang terjebak dengan judol dan pinjol. Kenapa? Banyak sekali iklan di medsos yang tidak ada filternya. Jadi judol dan pinjol ini sudah seperti narkoba sekarang ini. Nah, tetapi sekali lagi, seolah-olah negara kita belum hadir, Pak. Bahkan yang mengejutkan, aparat negara kita sudah terinfiltrasi oleh judol dan pinjol ini. Buktinya, Pak Kominfo, ini bukan salah Bapak, ini Bapak baru masuk ya, Pak Alexander Sabar. Tapi aparat Kominfo yang bertugas untuk mengendalikan situs itu sudah terkena, yang tertangkap 8 orang. Bahkan ada pejabatnya juga yang mulai diperiksa-periksa oleh aparat hukum. Ini sebetulnya peristiwa sangat besar dan sangat luar biasa ini bagi bangsa Indonesia ataupun bangsa lain yang sadar atas serangan besar terhadap bangsa kita ini. Gimana menurut teman-teman semuanya penjabaran yang disampaikan oleh Bapak anggota DPR RI tersebut? Itu memang benar gitu loh. Berawal dari judol, ya kan? Berawal dari judi online. Setelah dia habis top up segala macam, akhirnya berimbas ke pinjaman online gitu lah ya kan. Pinjaman online ditawarkan sangat gampang gitu loh, cuman modal KTP dan foto aja, beberapa menit habis itu dana cair ya kan. Setelah beberapa hari atau 1 minggu, masalah mulai muncul ya, teroran segala macam, ya nggak sih, mulai bermunculan gitu loh, ya nggak sih, kita didesak untuk selalu gali lubang tutup lubang, ya memang benar. Ditelepon, semuanya ditelepon, media sosial dilacak, teman-teman kita semuanya gitu loh, kita dipermalukan, ditekan habis-habisan, dilaporkan kepada OJK, nggak ada kabar kan, sesuai yang saya sampaikan. Hari ini kita laporkan, 6 tahun ke depan baru dijawab gitu loh, ya kan. Kalaupun dijawab langsung, yang menjawabnya robot. Kalaupun tidak robot, yang menjawabnya tidak nyambung. Ya, makanya sesuai yang disampaikan oleh Bapak Dewan tadi, Bapak menyampaikan, ya kalau dilaporkan ke OJK nggak ada kabar gitu loh. Memang faktanya pinjol ini layak untuk dihapus. Hapus aja semuanya, apalagi yang nggak bisa gitu loh. Kalau pemerintah tidak hadir dalam hal ini bukan masalah kecil, ini masalah besar, tapi dibikin seolah-olah ini hanya kecil. Ya, dibuat seolah-olah ini hanya kecil, tapi dengan sebanyak 61 orang meninggal dunia mengakhiri hidup gara-gara pinjaman online, ini bukan masalah kecil, ini masalah besar. 7 diantaranya adalah anak-anak. Nggak bisa ini dibilangin masalah kecil. Ini makanya harus ada pemerintah di dalam hal ini untuk menyelesaikan perkara ini. Kalau enggak, generasi kedepannya itu adalah generasi yang akan hancur, ya kan? Sesuai yang dijabarkan oleh Bapak Dewan tadi, ini bagian dari penjajahan gitu loh. Kita dijajah, kita ditekan, ini kayak persaingan aja untuk menghancurkan suatu negara gitu loh, ya kan? Ketika aset dari sebuah negara itu sudah hancur, kesetresan sudah meningkat, kebodohan sudah meningkat, ya, sehingga orang-orang, si para mafia pun bebas untuk berkuasa di negara kita. Ini endingnya gitu loh. Sementara generasi ini adalah aset. Kan tadi disenggol juga, Bapak Prabowo mempunyai program yang sangat bagus, ya kan? Program makan gratis dan bergizi. Tapi Bapak Prabowo lupa bahwa pinjol adalah musuh yang akan menentang soal makan gratis dan bergizi tadi. Dari sisi mana dia menentang? Sebergizi apapun, kalau pada akhirnya dia besar nanti harus meminjam ke pinjol, ya percuma. Ya nggak sih?
begitu bebas kok. Anak sekolah aja sudah bisa minjam pinjol. Usia 17 tahun, 18 tahun bisa minjam pinjol. Ya enggak? Makanya dari itu memang sudah tepat pinjaman online ini dibasmi aja di Indonesia ini. Apa yang mau dipertahankan? Nah, ya, kalau pendapat teman-teman semuanya gimana? Cocok nggak? Ini kita basmi aja, kita hapus aja. Mau pindar, mau pinjol, semuanya dihapus sesuai yang dijabarkan oleh Bapak anggota DPR tadi. Setuju apa tidak? Kalau setuju teman-teman semuanya silahkan share video ini sebanyak-banyaknya dan ketik di kolom komentar hapus pindar dan hapus pinjol yang ada di Indonesia sebanyak-banyaknya teman-teman semuanya ya. Dan jangan lupa juga video ini Anda share ke media sosial Anda masing-masing biar makin luas orang yang mengetahui dan juga makin luas orang-orang yang nantinya mendapatkan juga perbandingan sebelum dia melakukan pinjaman di pinjaman online. Oke, mungkin dari saya cuma itu aja. Terima kasih banyak teman-teman sudah hadir di sini. Dan nanti yang mau bergabung di dalam grup WhatsApp silahkan tinggal klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel, atau Anda juga bisa konsultasi langsung sama saya. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.